Kalau anak kita menjaga sholat 5 waktu, maka mudah-mudahan dengan dia menjaga sholat 5 waktu, Allah menjaga dia dari kejelekan. Karena Allah mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrillahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar dan merupakan zikir kepada Allah yang paling besar. Sehingga ketika kita perhatikan sholatnya, Allah akan memperhatikan imannya, Allah akan menjaga amalnya, Allah akan melindungi dia dari kejelekan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran bahwasannya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Allah sebutkan di Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan teruslah bersabar untuk memerintahkan sholat. Allah maktubkan di Quran bahwasannya kita harus memerintahkan keluarga kita sholat. Karena dengan sholat ini Allah akan menjaga kebaikan untuk dia. Maka itu Nabi Isa alaihissalam, wa usani bis salati ma dumtu hayya, ketika dia berkata kepada Bani Israel, dan ini bukan perkataan Nabi Isa saja, para nabi pun mengatakan itu. Wa usani bis salati ma dumtu hayya, Allah mewasiatkanku untuk aku sholat selama aku masih hidup, hidupku masih di kandung badan. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang menjadi contoh dalam kesuksesan mendidik keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya semua menjadi nabi, bahkan dia bapak para nabi. Semua ajaran agama akan berlabuh dan kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama apapun itu, agama-agama yang turun dari langit. Maka orang tuanya adalah Ibrahim alaihissalam. Apa yang Ibrahim lakukan ketika dia mendidik anaknya? Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doaku. Kenapa Ibrahim fokus kepada mendirikan salat kepada anak-anaknya? Karena dia tahu inilah sumber kebaikan. Ketika ada orang tua yang tidak memperhatikan salat anaknya, berarti kau telah melalaikan sumber kebaikan bagi anak. Perhatikan Rasulullah bersabda dalam pendidikan anak untuk mendirikan salat. Kata Rasulullah SAW, murru auladakum bis salat wa huwa ibnu sab'as sinin, fadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu ashar. Kata Rasulullah SAW, perintahkan anakmu salat umur 7 tahun. 7 tahun belum balik, 7 tahun belum berdosa meninggalkan salat. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan dalam rangka mendidik dan membiasakan kebaikan. Apa kata Rasulullah? Fadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu ashar. Pukul anakmu ketika dia meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. 10 tahun pun belum balik. 10 tahun belum tercatat dosa. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan ketegasan bahwasannya sholat itu bukan perkara yang ringan. Tidak ada yang dibolehkan memukul di dalam anak kecuali sebagaimana memukul dalam sholat. Bahkan suatu hari ada seorang sahabat memukul budaknya. Lalu Rasul mengatakan, "I'lam ya Aba Mas'ud, i'lam ya Aba Mas'ud." Dia terus pukul budaknya dengan cambuk. Maka kata dia, ketika dia melihat ke belakang ternyata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wallahi aqdar 'alaika minka wa 'ala hadha malad wa 'ala hal walad." Allah lebih mampu menghukum engkau dibanding hukuman kepada anak ini. Maksudnya, Rasul tidak mengizinkan untuk dipukul. Tetapi ketika masalah sholat, Rasul mengatakan pukul dia. Orang sebagian menganggap bahwasan itu kekerasan. Bukan. Rasulullah tidak pernah memukul. Bahkan kata Aisyah, Rasul tidak pernah memukul. Bahkan Rasul mengatakan, la tadribul wajah. Jangan kau pukul wajah. Seorang sahabat pernah memukul budaknya dalam kisah yang lain. Begitu dia memukul budaknya, dia merasa bersalah dan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah pukul budakku. Maka kata Rasulullah SAW, mana budakmu? Datangkan. Ketika didatangkan, Rasulullah bertanya kepada budak ini, di mana Allah? Kata budak ini, Allah di langit. Siapa aku? Kata dia, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, dia adalah budak beriman. Yang menjadi poin yang ingin kita tegaskan, ketika dia memukul, Rasulullah berikan tebusan. Apa tebusannya? Bebaskan budak ini. Rasulullah tidak mengizinkan memukul. Tetapi ketika masalah sholat, Rasulullah mengatakan, fadribuhum 'alaiha. Pukul dia ketika meninggalkan sholat. Tapi bagaimana teknisnya? Umur 7 tahun perintahkan. Umur 10 tahun baru sholat. Jika 3 tahun berturut-turut, dalam satu hari 5 kali diperintahkan sholat, adakah manusia yang tidak sholat? 3 tahun berturut-turut,
satu hari 5 kali disuruh sholat, maka pasti dia akan sholat. Tetapi ketika lalai, orang tuanya tidak memperhatikan sholat, begitu memerintahkan sholat langsung memukulnya, karena anak tidak pernah diperintahkan sholat. Kita katakan ini terkadang bukan kesalahan anak. Kesalahan kita ketika mendidik anak.